Selain probabilitas posterior, ada juga probabilitas posterior. Ya. Probabilitas posterior adalah probabilitas yang dihitung berdasar probabilitas prior plus nilai atribut yang diketahui. Ya. Contoh, mahasiswa UNED terdiri atas 60% laki dan 40% perempuan. Ya. Jadi probabilitas priornya, kalau kita ambil satu mahasiswa ya, dia itu laki-laki, jenis kelamin sama dengan laki-laki, adalah 0,6. Terus probabilitas prior, dia jenis kelaminnya, maaf, keliru tulis, perempuan itu 0,4. Ya. Kalau kita nebak pakai prior saja, itu pasti selalu yang kita tebak, jawaban kita adalah dia laki-laki terus. Karena peluangnya lebih besar ya. Namun ada keterangan tambahan ya atau atribut. Ternyata mahasiswa yang kita ambil itu memiliki rambut panjang. Nah, di sini probabilitasnya itu akan berubah ya. Kenapa? Karena kalau secara akal sehat ya, jarang laki-laki yang rambutnya panjang. Dan banyak perempuan yang rambutnya panjang. Ya. Bisa jadi ya, peluang mahasiswa tersebut laki-laki 0,6 akan turun gara-gara ada keterangan tambahan rambutnya panjang ya. Awalnya misalnya 0,6 malah menjadi 0,1 ya. Terus bisa jadi juga peluang bahwa mahasiswa tersebut perempuan akan naik karena ada keterangan rambut panjang. Jadi awalnya 0,4 bisa menjadi 0,9 ya. Jadi harus kita hitung probabilitas posteriornya. Probabilitas posterior itu probabilitas yang didasarkan pada prior dan keterangan tambahan ya. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini ya. Ini namanya probabilitas posterior. Kalau P jenis kelamin sama dengan laki, nah itu prior. Prior. Hanya didasarkan pada proporsi. Kalau yang didasarkan pada keterangan tambahan itu seperti ini. Ada proporsi dan keterangan tambahan. Berapa peluang jenis kelaminnya laki-laki dengan keterangan tambahan atau bila diketahui rambutnya panjang. Nah, bisa jadi malah turun ya. Ini bisa turun. Terus untuk perempuan peluangnya adalah peluang jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini priornya. Setelah ada keterangan rambutnya panjang, peluang jenis kelamin mahasiswa tersebut perempuan jika ada keterangan tambahan atau diketahui bahwa rambutnya panjang. Ini awalnya 0,4, nah, bisa naik. Nah, nanti yang akan kita dapatkan adalah yang kita gunakan untuk melakukan proses menebak atau prediksi dia itu laki atau perempuan adalah probabilitas posterior ya. Nah, ini jadi ini contoh ya. Awalnya probabilitas priornya dia jenis kelamin laki-laki 0,6. Terus dengan keterangan ada tambahan rambut panjang ini bisa turun malah. Ya. Terus untuk perempuan probabilitas priornya 0,4 awalnya. Dengan keterangan rambut panjang bisa naik. Ya. Nah, untuk menghitung probabilitas posterior, kita memerlukan probabilitas prior, kemudian atribut yang diketahui, contohnya yang tadi rambut panjang, kemudian dataset. Nah, ini yang harus kita miliki ya. Untuk menghitung probabilitas prior,
Nah, kebetulan sudah ada rumusnya, ya. Rumusnya itu disebut teorema Bayes. Ya, teorema Bayes. Yang menemukan adalah Thomas Bayes.